wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusfian Albani. Saya dari Universitas Islam Depok yang bisa disebut Al-Karimiyah, Prodi PAI semester kelas 5D. Ya, saya di sini akan menjelaskan yang namanya itu desentralisasi. Ya, apa sih itu desentralisasi? Yang pertama kita bahas secara bahasa dulu. Desentralisasi secara etimologis. Istilah desentralisasi berasal dari kata Latin de, artinya lepas, dan sentrum, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang tahun 2004 pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem. Dan dengan demikian, inti dari desentralisasi adalah adanya pembagian kewenangan oleh tingkat organisasi di atas kepada organisasi yang di bawahnya. Nah, implikasi dari hal tersebut adalah desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada pemimpin di tiap level organisasi dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dan desentralisasi pendidikan itu bertujuan untuk mencari cara baru, bahan ajar baru, kompetisi baru, dan motivasi baru dalam memperbaiki inovasi, memperbaiki kualitas, dan relevansi. Karena makin zaman makin kesini, transformasi dan alat komunikasi makin berkembang. Oleh karena itu, desentralisasi dibutuhkan dalam pendidikan untuk di setiap daerah, khususnya daerah yang terpencil. Oke. Dan ada pula pendapat dari pihak lain yang bertujuan bahwasanya desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar, kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut. Maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada formasi proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya kelebihan desentralisasi. Apa aja sih kelebihan desentralisasi? Itu ada berapa? Kelebihan desentralisasi itu ada 3. Yang pertama, mampu memenuhi tujuan politis. Yang kedua, mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan. Yang ketiga itu mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa. Ya, tadi itu kita jelaskan bahwasanya desentralisasi memiliki kelebihan, dan sekarang kita akan membahas kekurangannya. Apa aja sih kekurangan itu? Ada 3 kekurangannya. Yang pertama, masa transisi dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, yang mana memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai. Yang kedua, kemampuan keuangan atau finansial mereka dalam setiap negara atau dalam setiap daerah itu terbatas. Yang ketiga, pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Masalah dalam desentralisasi pasti ada. Yang pertama itu tantangan implementasi desentralisasi. Yang kedua, ketimpangan sumber daya pendidikan. Nah, jadi masalahnya itu cuma 2. Tetapi jangan diremehkan masalah yang 2 itu, karena sedikit masalah lama-lama akan menjadi bukit. Ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada sistem desentralisasi? Ada solusinya. Yang pertama, kita pakai strategi peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, pembentukan jaringan kerjasama antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, penguatan sumber daya di lingkungan tersebut. Kesimpulannya, kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan otonomi kepada daerah dan sekolah. Melalui desentralisasi, diharapkan pengelolaan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
Oleh karena itu, yang namanya desentralisasi itu ada kekurangan, ada kelebihan. Baiknya bagaimana? Baiknya dijalin aja. Ya, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.